ya, sudah 30-an tahun sebenarnya stem cell itu dipakai untuk baik terapi maupun rejuvenasi atau peremajaan. Apakah stem cell itu? Saya selalu mulai dengan dasar, ya, stem cell adalah suatu sel yang dia sering dimintai tolong oleh sel lain. Sel di tubuh kita, ini adalah gambar sel, ini foto sel di bawah mikroskop ya. Semua sel sehat di tubuh kita harus bisa mati, ya, karena kalau enggak dia jadi kanker. Pada saat suatu sel mati, dia akan kirim sinyal minta tolong ke stem cell, dan stem cell menerima sinyal itu, dia akan merubah diri, dia akan membelah diri menjadi dua, yang satu menjadi stem cell tetap, yang satu lagi dia akan merubah diri menjadi sel yang manggil itu. Misalnya yang panggil sel darah merah ya, yang mati. Stem cell akan tertrigger untuk menjadi sel darah merah. Nah, karena stem cell sama dengan sel tubuh kita lainnya merupakan sel hidup, belum ada sampai saat ini teknologi yang bisa menyimpan sel hidup di dalam kapsul. Karena apa? Saya suka kasih contoh ini. Kalau kita bisa menyimpan suatu sel hidup di dalam pil, kita akan menyimpan sel darah merah tentu. Ya, karena apa? Kita kan kadang-kadang butuh transfusi ya, ada orang butuh transfusi, butuh sel darah merah. Ngapain repot-repot punya PMI kalau kita bisa menyimpan sel darah merah di kapsul? Ya. Jadi begitu juga dengan stem cell. Nggak bisa, teknologi semahal apapun, dia tidak bisa menyimpan stem cell di dalam pil atau kapsul, ya, atau ampul-ampul yang sudah jadi, itu nggak bisa. Jadi perlu diingat itu. Nah, karena dia suatu sel hidup dan dia ada di seluruh tubuh kita, lalu dicoba untuk dilakukan suatu research. Ternyata stem cell itu memiliki fungsi yang luar biasa. Dia bisa migrasi, dia bisa homing, ya. Dalam arti apa? Dia bisa jalan-jalan ke tempat yang rusak, sehingga dia memperbaiki seluruh tubuh kalau memang di seluruh tubuh itu sudah terjadi suatu aging proses dan banyak yang rusak ya. Dia juga bagus untuk perbaikan sel karena dia punya potensi untuk menjadi sel yang rusak ya, menggantikan sel yang rusak tersebut, sehingga dia bagus pada wanita menopause. Dia akan sangat baik untuk, lalu dia punya daya untuk imunomodulator alias perbaikan imun atau pertahanan tubuh. Dan bagusnya lagi adalah stem cell adalah sel yang sangat baik hati. Dia suka bagi-bagi hadiah, dan hadiah itu berupa protein yang menunjang perbaikan sel lain di sekitar dia. Ya, jadi luar biasa sekali fungsi dari stem cell ini. Dan kalau kita ingin stem cell, ternyata sumbernya dekat-dekat saja, ada di badan kita, kita bawa-bawa setiap hari. Ternyata stem cell yang tercocok untuk suatu terapi berasal dari tubuh sendiri, yaitu berada di lemak. Ya, karena jumlahnya paling banyak, ambilnya paling mudah. Dibanding kalau saya sebagai dokter harus ambil dari sumsum tulang, atau dari darah, atau dari kulit gitu ya. Dari darah tidak terlalu banyak. Dari kulit cukup banyak, tapi siapa sih pasien yang mau diambil kulitnya gitu ya, diseset kulitnya untuk dijadikan stem cell? Pasti nggak ada yang mau. Jadi kalau lemak ini banyak sekali stem cell-nya. Nah, kalau dari orang lain atau kita kategorikan sebagai alogenik, stem cell ini bisa tidak cocok untuk tubuh kita. Walaupun mungkin dari anak ke ibunya misalnya, atau dari adik ke kakaknya, itu masih mungkin ada ketidakcocokan. Ya, jadi yang tercocok adalah dari tubuh kita sendiri. Nah, kalau kita ambil lemak nih, lalu diproses, ya, kita bisa mendapatkan berbagai jenis sel yang tergabung dalam satu geng bernama SVF, dan dia bisa langsung diberikan kepada pasien. Tapi kita bisa juga pilih, misalnya kita hanya pilih satu mesenchymal stem cell namanya. Nah, karena sekarang tinggal sedikit ya, lalu dilakukan pembiakan atau pengkulturan sekitar 2 minggu, baru diberikan ke pasien sebagai terapi stem cell. Jadi kalau kita ambil lemak pasien, kita bisa mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah SVF, yaitu multiple cell,
selnya macam-macam isinya dan banyak ya. Atau kita bisa pilih salah satu dan dia namanya terapi stem cell. Supaya nggak bingung, saya menganalogikan sebagai ini. Kalau lemak nih diproses ya, lalu kita bisa mendapatkan 2 jenis terapi. Yang pertama adalah terapi salad buah, di mana buahnya komplit, ada stroberi, ada kiwi, ada anggur, ada jeruk ya, itu stromal vascular fraction. Dan dia langsung bisa dimakan. Nah, sementara kalau misalnya Anda disuruh pulang dulu setelah lemaknya diambil, lalu diambil dari salad buah itu hanya stroberinya saja, itu adalah terapi stem cell. Ya, terus stroberinya diperbanyak dulu. Kan malu dong kalau saya mau serve Anda dengan stroberi hanya 1 potong. Saya mau kasihnya kan 1 piring, jadi harus saya perbanyak dulu. Gitu ya, jadi itu bedanya. Yang satu adalah stromal vascular fraction, dia terdiri dari berbagai jenis sel. Yang satu lagi adalah stem cell yang terdiri dari hanya 1 jenis mesenchymal stem cell saja yang kemudian diperbanyak dulu sebelum diberikan kepada pasien. Tapi dua-duanya jelas berfungsi ya untuk tubuh kita. Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau misalnya seorang pasien ingin mendapatkan terapi SVF atau stem cell, dia akan melakukan konsultasi dulu tentu dengan dokter yang berkesinambungan, yang tepat dengan penyakitnya apa, dengan keluhannya apa. Lalu setelah disetujui untuk melakukan suatu terapi, tentu harus dicek dulu laboratorium dan mungkin rekam jantung ya. Pemeriksaan preoperasi ini adalah suatu standar internasional. Ya. Jadi setelah dilakukan itu dan disetujui untuk tindakan, lalu dilakukan pengambilan lemak, yang kemudian lemak itu diproses oleh tim laboratorium khusus dan diproses menjadi stromal vascular fraction dan siap, sangat mudah, sebenarnya sangat cepat, dan diambil dari tubuh pasien sendiri sehingga sangat aman ya. Nah, soal PRP berikutnya, ini adalah teknologi kedua, tadi sudah disebut oleh Dr. Fernandi. Dr. Fernandi tadi menyebutkan bahwa PRP diambil dari darah ya, benar sekali. Jadi dari darah kita ada trombosit kan, kita punya namanya trombosit. Ternyata trombosit setelah diaktifasi, dia dapat mengeluarkan protein-protein alami tubuh yang kita sebut sebagai growth factors. Bahkan tidak hanya growth factors ya, ternyata dia punya banyak sekali hal di dalam trombosit itu. Jadi yang terpenting sebenarnya di dalam suatu pemrosesan PRP yang baik, ini pengaktifan trombositnya. Jadi setelah dilakukan pemutaran dengan sentrifugasi, lalu dilakukan pengaktifan trombosit selama 1,5 jam untuk bisa mendapatkan semua jenis faktor alami tubuh yang berada di dalam trombosit. Bahkan kabarnya terdapat lebih dari 1.000 faktor di dalam trombosit ini, termasuk antimikrobial atau antibakteri. Ya, luar biasa. Jadi isi trombosit ini luar biasa, sangat banyak. Dan semuanya berguna untuk tubuh. Baik, kita lanjut. Nah, ternyata sudah banyak penelitian maupun jurnal-jurnal yang mengatakan apa sih gunanya stem cell SVF PRP pada penderita menopause. Ini adalah salah satu jurnal untuk vulvar dystrophy. Jadi pada pasien menopause karena terjadinya menurunnya estrogen dalam tubuh sehingga penipisan dinding vagina itu terjadi ya. Jadi terjadi vulvar dystrophy atau vulvar atrophy namanya. Dan ternyata stem cell sudah digunakan di luar negeri untuk mengatasi masalah ini. Dan bahkan ini ada uji klinis ya di mana indung telur disuntik dengan PRP dibandingkan dengan SVF dan dibandingkan lagi dengan suatu sel yang diperkaya dengan SVF. Ingin dilihat regenerasi dari indung telur pada wanita menopause. Ini advance sekali sih menurut saya, luar biasa. Tapi kenapa hal ini dicobakan dipakai? Karena apa? Karena keamanannya baik bila kita melakukan suatu sel terapi yang berasal dari tubuh kita sendiri. Ya, jadi ini sedang dilihat selain keamanannya dilihat efikasi atau keberhasilannya.
Nah, bagaimana dengan